Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang ada di rumah masing-masing, pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai detik ini, saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, iman, Islam, dan panjang umur. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur, bersujud kepadanya selama hidup di atas dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dengan adanya beliau maka Allah ciptakan surga dan neraka, langit dan bumi beserta isinya. Para hadirin, sepantasnya kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk selanjutnya, Al-Fakir pribadi ingat pada waktu pernikahan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ibunda Khadijah Al-Kubra. Pada waktu itu baginda Nabi masih berumur 25 tahun. Dan Ibunda Khadijah pada waktu itu berumur 40 tahun, para hadirin. Jadi beliau, Ibunda Khadijah ini, seorang janda yang kaya raya. Tapi beliau sangat agung, sangat tinggi pribadinya, terutama budi pekertinya. Sekalipun beliau, Ibunda Khadijah Al-Kubra, umur 40 tahun, maka kelihatannya seperti umur 20 tahun. Subhanallah, subhanallah. Pemirsa yang ada di rumah, kita patut bersyukur ada suri tauladan yang sangat bagus, sangat baik, dan sangat benar untuk dicontoh oleh, bukan hanya untuk manusia, tapi dicontoh oleh seluruh alam. Siapakah itu, para hadirin? Saudaraku yang ada di rumah, tidak lain adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya, Al-Fakir, tersentuh waktu saat beliau menikah. Dan sebelum menikah, yang melamar itu adalah Ibunda Khadijah. Dan Rasulullah sendiri adalah sebagai pelayan, ya kan? Kenapa seorang janda kaya raya, tuan rumah yang sangat tinggi akhlaknya juga, agung budi pekertinya, kok memilih bahkan melamar pelayannya sendiri, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pelayan itu artinya baginda Nabi sama Abu Thalib menjual, beliau kan dagang ke Syam, ya, sama pamannya Abu Thalib. Jadi dagangannya itu adalah kepunyaan Ibunda Khadijah Al-Kubra, gitu para hadirin. Jadi untuk lebih jelasnya itu ada di sejarah Tarikhul Islam atau Qissatul Anbiya.
Namun di sisi lain yang sangat menarik itu ketika diketahui bahwa akhlak baginda Nabi Muhammad ini sangat bagus sekali di hati Ibunda Khadijah, maka tertariklah, terketuk hatinya beliau untuk melamarnya. Tak lama kemudian melamar beliau Ibunda Khadijah melamar baginda Nabi kepada siapa? Pamannya. Karena saat itu baginda Nabi berkumpul dengan pamannya yaitu Abu Thalib. Singkat cerita para hadirin, saat itu waktu siang ba'da zuhur nikah, ya kan. Terus Ibunda Khadijah di rumahnya. Memang begini cara menikah yang benar menurut syariat Islam. Jadi waktu nikah itu calon pengantin laki-laki ada di depan penghulu, calon pengantin perempuan itu di dalam kamar. Itu yang bagus. Jangan bukan bagus, yang benar gitu para hadirin. Jangan disatukan gitu. Kenapa? Belum selesai akad nikah gitu. Itu yang benar. Tapi ulama-ulama mutaakhirin sekarang ini memperbolehkan. Artinya mubah hukumnya gitu. Cuman nggak boleh disentuh sebelum akad nikah selesai. Oke? Hadirin pemirsa yang ada di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu siang terjadi pernikahan dan ba'da asar diantar oleh pamannya baginda Nabi itu ke rumah istrinya. Ibunda Khadijah siap-siap dalam rumahnya itu, ya namanya orang kaya, semua makanan, minuman lezat, tempat tidur dan sebagainya dipersiapkan untuk baginda Nabi para hadirin. Dan kebetulan dalam tarikhul Islam itu rumah Ibunda Khadijah agak-agak tinggi, ada bukit-bukit gitu. Jadi agak naik sedikit. Terus diantar oleh pamannya Abu Thalib, kelihatan ditunggu oleh Ibunda Khadijah sampai asar itu baru datang. Kelihatan dari atas ke bawah. Turun beliau, Ibunda Khadijah menghampiri suaminya yaitu baginda Nabi di bawah. Kata pamannya, ya kan, kepada baginda Nabi, "Wahai anakku, sampai di sini aku antar kamu. Ingat," kata pamannya itu, "kalau masih ada paman hidup," artinya kalau paman masih hidup, "tidak akan ada yang bisa menyakiti kamu, wahai anakku." Saking cintanya paman Abu Thalib kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin, lalu bagaimana Ibunda Khadijah menyambut beliau berdua, yaitu Rasulullah, baginda Nabi, suaminya sendiri, dan pamannya. "Wahai paman," kata Ibunda Khadijah, "mari silakan singgah ke rumah kami." Kata pamannya, "Terima kasih anakku, saya cukup sampai di sini saja. Tolong saling menjaga, saling kasih sayang." Pesan pamannya, "Baik paman." Terus dipegang tangan Rasulullah SAW oleh istrinya, Ibunda Khadijah. Ditarik, "Ayo suamiku, naik ke rumah." Sampai di atas, dengan gembiranya, dengan tulusnya, dengan ikhlasnya, Ibunda Khadijah mempersilakan dan memperlihatkan, "Ini minuman dan makanan serba lezat dan nikmat, wahai suamiku. Silakan suamiku mencicipi." Rasulullah mengatakan, "Subhanallah," tapi beliau tidak minum dan tidak mencicipi makanan. Setelah itu ditarik tangan beliau ke tempat tidur. "Ini tempat tidur, wahai suamiku." Jadi tempat tidurnya itu kamar yang ensu, permadani, subhanallah. Terus baginda Nabi menjawab, mengatakan, "Subhanallah." Tapi beliau tidak duduk di kasur yang empuk. Setelah itu beliau ditarik lagi tangannya
ke sofa, kursi yang lengkap dengan keindahan warna-warni, permadani dan sebagainya para hadirin. Beliau juga mengatakan subhanallah, tapi beliau tidak duduk di kursi itu para hadirin. Subhanallah. Terus ditarik lagi tangan beliau itu ke dapur, tempat masak, tempat kamar mandi, WC dan sebagainya. WC pada waktu itu tidak ada yang ada di dalam rumah kecuali beliau. Jadi WC umumnya di Arab pada zaman Rasulullah itu di luar. Ya, tempat mandi juga di luar kamar mandinya. Sunnahnya begitu. Tapi dekat dengan rumah. Hadirin yang Allah muliakan. Setelah itu diperlihatkan serba makanan yang lezat, minuman yang nikmat, dipermadani kasur-kasur yang empuk baginda Nabi, tapi beliau berdiri saja mengatakan subhanallah, tidak mencicipi makanan, tidak mencicipi minuman seteguk saja, tidak duduk di kursi yang sangat indah dan empuk. Lantas beliau bilang subhanallah terus, subhanallah, subhanallah, terus keluar rumah ke halaman maksudnya. Dikejar oleh ibunda Khadijah Al-Kubra, minta maaf, merasa bersalah. Kenapa? Karena Rasulullah keluar rumah, para hadirin. Keluar rumah, dikirain menurut beliau sendiri, Ibunda Khadijah, persiapan yang sudah matang-matang dari kemarin-kemarin. Persiapan dari tadi malam. Tapi beliau tidak mencicipi makanannya, tidak meminumnya, subhanallah. Terus lantas keluar, hanya mengucapkan subhanallah. Minta maaf Ibunda Khadijah, maafkan suamiku, saya bersalah gitu. Maaf itu ya. Sementara Rasulullah juga minta maaf kepada istrinya. Saya yang minta maaf kepada engkau wahai istriku, saya yang bersalah. Jadi Ibunda Khadijah merasa bersalah, takut apa yang sediakan, persiapkan kepada baginda Nabi suaminya itu salah, tidak tertarik, tidak kenapa Rasul nggak mencicipi, nggak makan gitu maksudnya. Takut tidak sesuai dengan hati beliau. Jadi minta maaf Ibunda Khadijah Al-Kubra. Minta maaf wahai suamiku, saya bersalah. Sementara baginda Nabi juga minta maaf. Baginda Nabi merasa bersalah. Saya yang bersalah wahai Khadijah istriku. Saya yang minta maaf gitu. Di lapangan rumah. Terus beliau ibunda lantas bertanya, tapi baiklah kata beliau, tapi kenapa engkau keluar rumah ke lapangan ini gitu. Terus beliau baginda Nabi menjawab, wahai istriku, saya dilahirkan, diciptakan oleh Allah ke dunia ini menjadi orang yang sangat sederhana. Tadi kenapa saya tidak makan lezat, makanan yang lezat, minuman yang nikmat? Saya ingat, lalu bagaimana dengan nasibnya anak-anak yatim, orang-orang miskin yang masih belum makan pada hari ini? Tadi saya diperlihatkan oleh istriku, olehmu, tempat tidur kasur yang empuk. Terus saya kan tidak duduk di kasur tadi, karena saya masih ingat nasibnya orang-orang yang tidak punya tempat tidur. Kata Nabi, para hadirin, ya Allah, kau ingat ini para hadirin, pemirsa di rumah. Baginda Nabi masih ingat kepada nasib orang-orang yang belum punya tempat tidur. Bahkan belum punya rumah, ingat kepada orang-orang yang belum punya rumah. Bagaimana nasibnya dia, kata baginda Nabi, para hadirin, ya Allah. Saya tadi tidak duduk di kursi yang engkau siapkan untukku. Kenapa? Karena aku masih ingat kepada orang-orang yang belum punya kursi. Jangankan kursi, rumah tidak punya. Saya yang bersalah wahai istriku, saya minta maaf gitu. Sementara baginda
Ibunda Khadijah Al-Kubra juga minta maaf, merasa bersalah. Jadi dua-duanya merasa bersalah. Ini yang harus dipegang para hadirin. Jadi ketika suami merasa bersalah dan minta maaf pada istrinya, istri merasa bersalah dan minta maaf kepada sang suami, yang datang adalah keindahan, kasih dan sayang, cinta yang penuh kasih sayang. Tapi mohon maaf para hadirin, pemirsa yang ada di rumah, ketika seorang suami merasa benar, seorang istri merasa benar, sayang benar, kata suaminya, istrinya bilang, saya yang benar, maka yang terjadi adalah kehancuran rumah tangga nanti. Ini ditujukan kepada pengantin baru atau pengantin yang sudah lama para hadirin. Sama saja pemirsa di rumah. Ya, sama aja. Jadi ketika manusia tidak mencontoh baginda Nabi, bagaimana Rasulullah dengan Ibunda Khadijah, kasih sayangnya, kesopanannya, beliau tidak merasa benar. Ibunda Khadijah Maria juga tidak merasa benar, hanya yang dirasakan saya bersalah, saya bersalah. Yang datang adalah cinta dan penuh kasih sayang. Itu yang harus hidup. Saya juga begitu. Mudah-mudahan kisah ini bisa diambil hikmahnya oleh kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.